warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi masih di channel yang sama dengan saya, yaitu Novita Mustika Smart Channel. Yuk, buat kalian yang barusan saja ketemu channel ini, di subscribe ya, supaya kalian selalu dapat informasi terbaru dari video-video yang saya update. Nah, untuk kalian yang di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang saya jelaskan, silakan tulis di kolom komentar di bawah, akan saya jawab kemudian. Nah, baiklah, saya sekarang ini akan menjelaskan materi pelajaran sosiologi untuk kelas 12, masih tentang bab perubahan sosial. Nah, kali ini saya akan bicara tentang fenomena-fenomena kehidupan yang dialami berkaitan dengan perubahan sosial itu sendiri. Antara lain satu, dengan munculnya yang namanya modernisasi. Nah, kalau kalian di sini ingin tahu tentang perubahan sosial itu apa, bisa kalian lihat yang kalian klik ya di kartu di atas ini. Saya sudah buatkan video tentang perubahan sosial ya. Bisa kalian klik. Di sini perubahan sosial intinya adalah segala perubahan yang dialami banyak orang di banyak tempat ya. Sehingga di sini banyak orang mengalami hal yang sama ya. Berubah itu berarti menunjukkan sesuatu yang tidak tetap. Nah, apa cirinya dan sebagaimana kompleksnya, silakan lihat di video saya yang itu tadi saya tunjuk ya. Nah, di sini di dalam perubahan sosial di masyarakat itu banyak terjadi kejadian-kejadian yang dialami banyak orang atau kita sebut sebagai fenomena. Fenomena kejadian itu di dalam ada kaitannya dengan perubahan sosial, itu ada modernisasi, kemudian ada globalisasi ya, kemudian ada yang namanya glokalisasi ya, kemudian ada yang namanya westernisasi, terus kemudian ada yang namanya hedonisme ya, kemudian ada yang namanya sekulerisme. Nah, ini adalah contoh fenomena-fenomena yang terjadi kaitannya dengan perubahan sosial di masyarakat. Akan saya jelaskan satu persatu ya, apa saja itu semua dan kemudian apa bedanya. Nah, baiklah, sekarang saya akan mulai dari yang pertama, yaitu modernisasi. Nah, kalau kalian mendengar kata modern, apa yang ada di benak kalian? Mungkin mesin-mesin, teknologi dan sebagainya, itu tidak salah, tetapi juga tidak 100% benar. Kenapa? Kalau kita bicara tentang modernisasi, itu bukan hanya melulu tentang mesin, tetapi sudah ada kaitannya dengan segala aspek kehidupan masyarakat. Atau lebih lengkapnya, modernisasi itu definisinya adalah transformasi. Transformasi itu adalah perubahan ya, perubahan kehidupan masyarakat dari yang tradisional ya menuju ke modern. Sesuatu yang dikatakan modern itu bisa baru, bisa maju ya. Nah, seperti ini ya. Nah, atau yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai saat ini. Nah, tidak harus sesuatu yang berbau saat ini itu baik menurut nilai-nilai pada saat yang lalu, tetapi kita mengatakan nilai-nilai itu sesuai ya, sesuai dengan yang terjadi saat ini ya. Nah, saat ini contoh misalnya kalau dulu itu kita di sini makan makanan bersifat tradisional, menu-menu tradisional. Nah, sekarang ini dengan adanya sudah lumrah saja kita makan makanan yang berbau masakan-masakan Eropa ya, sudah banyak diadaptasi di sini. Nah, seperti itu contohnya. Nah, apakah itu terlepas dari apakah itu kemudian junk food atau kemudian tidak baik untuk kesehatan? Bukan seperti itu sih. Itu bukan nilai-nilai itu yang kita lihat, tetapi segala sesuatu yang sudah dianggap lumrah karena banyak yang mengalaminya pada saat ini. Nah, itu yang dikatakan sebagai modernisasi. Tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga gaya hidup dan semua aspek yang dialami oleh masyarakat di dalam kehidupannya. Oke, nah itu adalah pengertian dari modernisasi. Nah, di sini modernisasi itu juga memiliki dampak ya, ada dampak positif, ada dampak negatif ya. Dampak positif dari modernisasi itu antara lain ya, dengan adanya di kemajuan iptek. Tadi saya sudah bilang ya, modernisasi itu kalian pasti cenderung dengan kata-kata semakin canggihnya produk-produk, ditemukannya alat-alat yang lebih canggih, teknologi yang lebih canggih. Itu tidak salah juga ya, karena ciri orang modern salah satunya adalah penguasaan iptek. Nah, kalau kalian di sini tidak ingin tergerus oleh zaman, maka kalian harus menguasai teknologi tersebut. Nah, seperti itu tuh
tuntutan orang-orang di era modernisasi saat ini. Kemudian yang kedua, yaitu dengan adanya iptek termasuk di sini cara berpikir ilmiah ya. Terus kemudian adanya penyederhanaan birokrasi. Di sini orang-orang yang dikatakan modern itu cenderung ingin segala sesuatu yang instan, cepat, mudah ya. Jadi kalau misalnya segala sesuatu itu yang rumit, lama-lama akan ditinggalkan. Sebagai contoh, kita dulu kalau transfer uang harus datang ke bank. Kemudian diciptakan ATM. Sekarang bahkan kalau bisa rebahan aja sudah bisa melakukan transfer uang, bisa dengan melalui m-banking dan sebagainya. Nah, kalau ada bank yang tidak memiliki fasilitas seperti itu, lama-lama akan ditinggalkan oleh nasabahnya. Karena masyarakat menuntut segala sesuatu yang bersifat kemudahan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah lebih kepada disiplin. Jadi sekali lagi yang berbau modern itu tidak harus berupa teknologi tetapi juga sikap hidup. Disiplin itu misalnya orang lebih menghargai waktu. Sebagai contoh kemudahan tadi juga ada kaitannya dengan waktu. Misalkan karena kesibukan sekarang ini orang cenderung kalau misalnya ke bank itu tidak bisa pada di jam-jam tertentu ya, karena kadang-kadang orang pulang kerja itu sampai terlalu sore dan sebagainya. Nah, jadi diciptakanlah seperti m-banking atau apa sehingga kalau meskipun pulang kerja sekalipun orang ini bisa tetap transfer uang dan sebagainya. Kemudian mal-mal juga dibuka lebih malam karena supaya orang ketika pulang kerja masih bisa misalnya berbelanja dan sebagainya. Kalau dia tidak bisa mengakomodasi kebutuhan itu, ya sudah dia akan ditinggalkan oleh konsumennya. Seperti itu maksudnya disiplin menghargai waktu. Selain itu, kalau misalkan kita ini orangnya masih suka ngerti jam karet dan sebagainya, suka molor dan sebagainya, itu belum menunjukkan ciri sebagai manusia modern. Karena manusia modern itu mengerti bagaimana menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Karena waktu bagi dia berharga, bisa berharga untuk berkarya dan sebagainya. Itulah ciri manusia modern saat ini. Nah, itu adalah dampak positifnya. Kemudian di sini ya, di sini kita bicara tentang dampak negatif ya. Dampak negatifnya modernisasi itu banyak ya. Juga dampak negatif misalnya dengan adanya pengangguran. Nah, tadi saya sudah bilang salah satu ciri modernisasi ditemukannya mesin-mesin. Banyak sekali pabrik-pabrik yang mengurangi tenaga kerja berupa manusia diganti oleh tenaga mesin supaya pabrik di sini tidak mengeluarkan biaya banyak untuk gaji. Nah, itu bisa menimbulkan pengangguran besar-besaran ya. Nah, kemudian apalagi yang di sini berubah? Di sini ada juga yang namanya perkembangan perubahan pada yang namanya pola hidup konsumtif ya, pola hidup konsumtif. Nah, dikarenakan apa? Sekarang ini termasuk media massa seringkali menggembar-gemborkan kalau kalian dikatakan modern itu yang kayak gaya hidupnya seperti ini loh, yang memiliki benda-benda ini. Nah, kecenderungan walaupun dia memiliki pendapatan minim itu karena ingin dikatakan modern, tidak ketinggalan zaman, dia membeli padahal itu dia tidak butuh. Nah, itu kecenderungan pola hidup konsumtif itu dikarenakan karena gaya hidup modern saat ini. Kemudian ada lagi yang disebut sifat individual. Nah, kita bicara tentang khususnya masyarakat kota besar ya. Itu cenderungnya di sini karena dikejar dengan yang namanya kebutuhan ekonomi. Jadi kadang-kala lebih mengutamakan bekerja, jadi mungkin jarang-jarang ngumpul dengan misalnya dengan tetangga-tetangga. Ya tidak seakrab ketika masyarakat masih bersifat tradisional. Nah, itulah yang dikatakan masyarakat lebih individual, itu juga termasuk salah satu dampak dari modernisasi. Nah, kemudian bisa terjadi adanya kesenjangan sosial yang bisa menimbulkan adanya disintegrasi sosial. Ini ada kaitannya ya. Disintegrasi itu perpecahan ya. Nah, ini saya berikan kurung, ini ada terkait ya, di mana kesenjangan itu disebabkan karena adanya gaya hidup tadi. Media massa misalkan menggembar-gemborkan gaya hidup modern saat ini itu yang memiliki benda-benda seperti ini, yang bergaya hidup seperti ini. Nah, kalau masyarakat itu yang tidak pendapatannya itu tidak sesuai, tidak bisa memenuhi gaya hidup seperti itu, maka terjadi jurang yang jauh antara si kaya dan si miskin. Itu bisa menimbulkan apa? Kecemburuan sosial. Kecemburuannya itu adalah disintegrasi.
menyebabkan perpecahan di dalam masyarakat karena ada rasa kecemburuan, bahkan kalau sampai berlanjut kepada tindak kriminalisme itu juga akan menimbulkan rusaknya keamanan, ketentraman masyarakat tersebut. Jadi kesenjangan itu tadi saling berkait dengan disintegrasi sosial. Nah, baiklah itu tadi tentang kehidupan yang kita sebut sebagai modernisasi. Nah, sekarang kita bicara tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata global. Global itu universal atau umum, ya. Globalisasi itu universal atau umum. Berarti kalau dari pengertian adalah segala sesuatu yang bersifat universal, ya. Bisa segala sesuatu yang bersifat universal atau umum, ya, itu pengertian pertama. Bisa juga dikatakan ya suatu kondisi yang dialami oleh banyak orang, ya, banyak orang di banyak tempat, ya, di banyak tempat, ya, seolah-olah mereka itu kayak tidak hidup terpisah, ya, seolah ya mereka ya hidup tanpa batas negara, ya, tanpa batas negara, ya. Nah, karena setiap manusia bicara tentang hal yang sama, merasakan hal yang sama. Sebagai contoh saya bicara tentang pemanasan global atau global warming. Kenapa dikatakan pemanasan global? Karena cuaca panas itu tidak hanya dirasakan oleh negara-negara tropis. Negara-negara yang cuacanya atau beriklim dingin juga merasakan akibat tersebut. Jadi tidak ada bedanya orang dari negara dingin sama negara panas atau tropis mengalami hal yang sama karena fenomena buminya juga sama. Nah, kemudian kita misalnya bicara tentang tren yang terjadi di masyarakat di mana hampir seluruh bangsa itu juga mengikuti hal tersebut. Nah, itu kita sebut juga sebagai globalisasi. Oke. Nah, di sini globalisasi juga memiliki dampak, ya. Memiliki dampak. Nah, ada positif, ada negatif, ya. Globalisasi yang bersifat positif di sini adalah adanya budaya kita yang dikenal, ya, dikenal dunia. Ya, contoh dengan fenomena kain batik, baju batik itu di sini adalah merupakan budaya asli kita. Terus kemudian sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Nah, jadi budaya kita bisa dikenal dari mana? Setelah kita lewat internet, lewat media massa, pertukaran budaya dengan bangsa lain, itu kita kenalkan kain batik ini. Nah, itu jadi budaya kita dikenal dunia dengan adanya kita kerjasama dalam bidang sosial budaya dengan negara lain. Tetapi juga sebaliknya, ya, budaya luar, ya, bisa atau mudah kita pelajari. Contoh, dipelajari atau diketahui. Contoh, kita bicara tentang fenomena Korea, ya, apa-apa yang berbau K-pop, ya. Nah, misalnya anak-anak muda sekarang ini pinter-pinter ngomong bahasa Korea, ya. Terus kemudian juga tahu kehidupan masyarakat Korea itu budayanya kayak apa, walaupun tidak pernah datang ke sana. Ya, kalau tuh ada yang datang ya, tapi saya cuma mengatakan dengan melewati kita bisa lihat drama Korea dan sebagainya, kita bisa tahu kehidupan masyarakat di Korea situ walaupun kita tidak datang ke negaranya. Nah, itu salah satu contoh yang positif dari globalisasi, ya. Terus kemudian kita bicara tentang nilai-nilai negatif, ya, nilai-nilai negatif atau dampak negatif dari globalisasi itu sendiri, ya. Dampak negatif dari globalisasi itu antara lain, ya, satu misalnya dengan cara dekadensi moral atau penurunan moral. Nah, misalkan kita bicara nilai-nilai masyarakat. Kalau dulu masyarakat Indonesia cenderung pakai pakaiannya serba tertutup. Tapi misalkan kita melihat kalau artis-artis luar itu memakai pakaian yang katakan lebih terbuka atau apa, itu sudah dikatakan lumrah untuk masyarakat sekarang. Nah, itu kalau orang-orang yang masih berpikiran konservatif atau masih berpikiran dalam tanda kutip kuno, ya, atau ya masih menganut nilai-nilai lama, itu hal tersebut dikatakan kurang bermoral. Nah, turunnya dekadensi moral seperti itu.
Terus kemudian gaya hidup masyarakat pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kalau dulu anak muda itu yang namanya terutama kalau di Indonesia sangat apa istilahnya tabu ya, di sini pergaulan bebas dan sebagainya. Tapi hal tersebut karena kita banyak sekali terjadi di masyarakat akibat dari pengaruh dunia luar. Nah, itu kemudian dalam tanda kutip dianggap lumrah atau apa ya istilahnya, ya sudah banyak fenomena seperti itu terjadi. Itu bukan berarti sesuatu yang bagus, tetap aja itu diperangi oleh masyarakat kita. Tetapi walaupun kita perangi, kenyataannya masyarakat ya banyak sudah yang berlaku seperti itu, dalam pergaulan sudah jauh lebih bebas. Nah, seperti itu contohnya dekadensi moral. Kemudian yang berikutnya adalah di sini lunturnya ya, lunturnya di sini jati diri bangsa. Misalnya seperti apa? Kita bicara tentang bahasa. Nah, tadi saya sudah bilang dengan adanya budaya K-pop ya, khususnya anak muda itu merasa lebih keren kalau bisa ngomong pakai bahasa Korea. Film-film itu lebih laku kalau di sini dikasih judul ada bahasa Koreanya atau bahasa Inggrisnya, terdengar daripada dikasih dengan judul bahasa Indonesia. Nah, seperti itu lunturnya jati diri bangsa. Terus kemudian penggunaan budaya dari luar itu yang dianggap keren oleh masyarakat atau anak muda khususnya, untuk kemudian budaya-budaya yang bersifat lokal itu ditinggalkan. Nah, seperti itu yang menyebabkan lunturnya budaya bangsa. Terus kemudian ada yang disebut culture lag ya, ada yang disebut culture shock ya. Nah, di sini kalau kita bicara tentang culture lag itu artinya kesenjangan. Kesenjangan itu artinya suatu perbedaan yang mencolok. Misalnya kita bicara tentang di dalam suatu daerah ya, saya katakan contoh misalnya di Papua. Di Papua ada masyarakat yang sudah mengenakan pakaian modern banyak sekali ya, tetapi ada juga masyarakat yang masih menganut nilai-nilai tradisional, misalnya mengenakan koteka dan sebagainya. Nah, ketika kita foto ya itu sepertinya tampak antara di dalam satu tempat itu ada perbedaan budaya, satunya masih begitu tradisional, yang satunya sudah tersentuh modernisasi. Seperti itu culture lag. Nah, kemudian kalau culture shock ya, itu adalah di mana goncangan budaya. Goncangan budaya itu terjadi karena ketidaksiapan kita menerima sebuah perubahan. Sebagai contoh, misalnya kita di sini orang Indonesia yang belajar ke luar negeri, terus melihat pergaulan katakan muda-mudi di sana lebih bebas ya. Terus kemudian timbul homesick ya, rindu kok di sini segalanya beda ya dengan yang di Indonesia. Kemudian kangen pulang. Jadi dia nggak siap dengan adanya perubahan kondisi semacam itu. Nah, itu disebut dengan culture shock ya. Nah, kemudian juga adanya di sini lunturnya ya nilai-nilai agama ya, nilai-nilai agama dan pergaulan ya. Yes ya, pergaulan contohnya kalau dulu cenderung pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa sebebas ini. Kalau sekarang ini sepertinya kok banyak sekali ya terjadi hal tersebut. Kemudian lunturnya juga nilai-nilai agama, di mana masyarakat sekarang ini sudah tidak lagi mengutamakan nilai-nilai agama, atau setidaknya mengesampingkan nilai-nilai agama, dikarenakan soalnya lebih dituntut dengan adanya nilai-nilai materialistis ya. Jadi masyarakat sekarang itu lebih cenderung bagaimana caranya mengejar uang, jadi menomorduakan yang namanya urusan agama. Baiklah, itu tadi sudah tentang globalisasi. Nah, sekarang kita bicara yang ketiga, itu adalah tentang westernisasi ya. Westernisasi itu berasal dari kata western atau barat. Jadi pengertian westernisasi ada yang mengatakan sebagai eropanisasi ya, atau ada juga yang mengatakan sebagai pengadopsian ya budaya Eropa ya ke dalam kehidupan. Yes ya. Nah, kalau kita bicara tentang budaya K-pop itu bukan seperti itu westernisasi, karena Korea itu bukan dari negara barat ya. Tetapi kalau kita bicara westernisasi misalnya seperti ini, tren makanan pizza, tren makanan seperti burger, seperti hotdog atau apa, nah itu sekarang kayaknya sudah lumrah dan biasa, bukan sesuatu yang wah ya dimakan oleh masyarakat kita. Nah, itu kan makanan-makanan yang berasal dari negara barat. Nah, seperti itu contohnya westernisasi. Jadi kalau Korea tadi itu tren
Korean pop itu bukan lebih kepada westernisasi, tapi lebih kepada modernisasi, sesuatu yang sedang fenomenal saat ini ya, tetapi berasal dari bukan negara barat ya. Nah, kemudian kalau misalnya westernisasi ya, itu kemudian apa yang menjadi dampak ya, kurang dan lebih sedikit banyak ya mempengaruhi adanya kebudayaan yang kita miliki, karena kebudayaan kita juga sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain, khususnya dari bangsa-bangsa barat tersebut. Nah, oke, sekarang setelah westernisasi kita bicara tentang yang namanya globalisasi ya. Globalisasi. Nah, beda dengan globalisasi. Globalisasi itu berasal dari kata lokal. Jadi globalisasi itu adalah nilai-nilai lokal ya, nilai-nilai lokal yang mengglobal. Nah, tadi sudah sedikit saya singgung ya, misalnya tentang budaya kain batik. Kain batik itu tadinya adalah nilai-nilai lokal asli budaya kita, kemudian diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Nah, itu yang disebut sebagai globalisasi. Misalkan lagi contoh globalisasi, kita tahu yang namanya restoran McDonald. Restoran McDonald itu kalau kita tahu di sini banyak di seluruh dunia memiliki restoran McDonald, tidak hanya Amerika. Nah, maka perusahaan franchise McDonald ini bisa kita katakan globalisasi. Tetapi di setiap negara itu biasanya memiliki menu-menu khusus yang merupakan ciri khas makanan setempat yang dimasukkan di dalam menu-menu McDonald. Misalkan kalau kayak di Indonesia itu ada menu nasi uduk ya di McDonald. Nah, kemudian ada menu misalnya ayam sambal matah. Nah, itu tidak dimiliki atau tidak ada di Amerika ya. Itu karena punya makanan dengan cita rasa lidah orang Indonesia. Nah, seperti itu nilai globalisasi. Nilai-nilai lokal yang dimasukkan ke dalam segala sesuatu yang berbau global. Kemudian apalagi contohnya? Misalkan kita kalau lihat budaya Bollywood ya, film Bollywood ya, kita bisa melihat yang namanya ciri khas film-film dari India itu punya ciri khas tarian, lagu, bahkan pakaiannya seperti itu. Kemudian itu diadaptasi ya, diadaptasi di mana kita termasuk Indonesia itu juga banyak sekali yang menggemari film-film India. Akhirnya bagaimana? Nah, pakaiannya jadi tren di sini ya. Terus kemudian juga kita juga mengadaptasi bikin film yang juga ada tari-tari kolosalnya seperti itu. Nah, lagu-lagunya yang seperti itu, gerakan-gerakannya. Nah, seperti itu disebut sebagai lokalisasi. Nilai-nilai lokal bagi bangsa India yang juga diadaptasi oleh banyak negara. Misalkan seperti itu ya lokalisasi. Oke. Langsung kita lanjutkan dengan yang namanya hedonisme sekarang ini. Nah, apalagi hedonisme itu? Ya, hedonisme ya. Nah, hedonisme itu memiliki kecenderungan segala sesuatu gaya hidup yang berbau keduniawian. Ya, keduniawian. Kecenderungannya gaya hidup hedon itu ditunjukkan dengan sikap suka berfoya-foya ya, atau yang berpikir tentang kesenangan yang penting adalah kesenangan saat ini. Nah, ini adalah gaya hidup hedonisme. Contoh, misalkan mumpung sekarang lagi punya uang, dihabiskan saja sekarang ya. Tidak perlu berpikir besok itu mau kelaparan atau enggak, besok pikirlah besok ya. Bagaimana nanti kita besok itu cari uang lagi, seperti itu. Itu yang disebut sebagai gaya hidup hedonisme. Ini tidak ada kaitannya dengan agama apapun, tetapi beda dengan yang saya akan sebutkan berikutnya, yaitu adalah sekulerisme. Sekulerisme itu yaitu memudarnya nilai-nilai agama atau menomorduakan nilai-nilai nilai-nilai agama di atas nilai-nilai keduniawian. Beda ya. Jadi bedanya di sini. Kita bicara tentang apa tadi itu saya bilang sekulerisme. Ya, sekulerisme itu adalah gaya hidup yang kita bicara tentang mengesampingkan atau menomorduakan ya, atau menomorduakan ya, duakan ya urusan agama
di atas kepentingan duniawi. Wes, apa bedanya dengan hedonisme yang tadi? Kalau hedonisme tidak ada kaitannya orang dengan teringat agama. Kalau tadi itu murni dia berpikir hidup sekarang untuk saat ini, ya, terlepas dari agama apapun. Tetapi kalau kita bicara sekulerisme itu lebih mengutamakan kepentingan duniawi dulu di atas kepentingan agama atau kepercayaan, atau bisa dikatakan memudarnya nilai-nilai agama. Contohnya seperti ini. Saya tadi sudah bilang gaya hidup masyarakat modern itu sudah cenderung materialistis, ya, karena kita selalu berpikir uang. Kenapa? Untuk bisa memenuhi gaya hidup modern saat ini. Gaya hidup modern itu harus punya benda-benda seperti ini, harus bisa memenuhi gaya hidup yang seperti ini. Nah, itu perlu biaya. Karena untuk dituntut akan hal itu, masyarakat kemudian kerja keras berpikir tentang uang, cari uang, cari uang. Nah, ketika cari uang itu dia sampai menomorduakan urusan agama. Contoh, ya, dia harus bekerja dan itu di deadline oleh bosnya atau pimpinannya, ya. Ini kerjaanmu harus selesai saat ini. Kalau kamu bisa selesai saat ini, nanti kamu di sini akan saya berikan istilahnya uang lembur, atau mungkin saya berikan bonus dan sebagainya. Tapi kalau tidak selesai, bonusmu hilang, atau mungkin salah-salah gajinya dikurangi. Nah, kemudian pada saat itu terdengar panggilan sholat, misalnya azan, ya. Kemudian azan. Nah, itu karena dia merasa pekerjaannya ini belum selesai, dia mengejar target harus dapat bonus dan sebagainya. Nanti dulu deh, sholatnya bisa nanti, gitu loh. Ini dulu saya selesaikan karena ini ada kaitannya saya bisa dapat bonus, gitu. Nah, seperti itu contohnya gaya hidup sekuler. Ada kaitannya dengan agama. Kemudian bisa juga pengertian sekulerisme di sini adalah lunturnya nilai tidak hanya agama, sebenarnya agama atau di sini budaya, sehingga segala sesuatu yang tadinya berbau budaya atau agama, ya, yang memiliki ciri-ciri tertentu, syarat-syarat tertentu, itu jadi dilanggar atau dianggap itu tidak penting. Contohnya begini, misalkan kalau kita bicara tentang tradisi upacara adat. Nah, tradisi upacara adat itu berarti misalkan harus dilakukan pada waktu tertentu, waktu khusus. Misalkan kalau ada entah ada orang meninggal, entah ada orang nikahan, entah ada orang pokoknya ada acara persembahyangan dan sebagainya. Nah, itu hanya boleh dilakukan pada saat itu. Tetapi kalau kita bicara saat ini, ya, kalau untuk kita mau mempertunjukkan ke turis tentang budaya Indonesia, itu tidak perlu waktu-waktu khusus. Misalnya turis kepengen tahu bagaimana sih tradisi masyarakat ketika misalkan membawa sesajen atau apa. Misalnya menarikan tarian ini, di mana tarian itu ada kaitannya dengan tarian adat yang hanya ditarikan kepada waktu tertentu. Nah, tetapi karena kita mau tunjukkan kepada turis, ya, untuk menyambut turis dan sebagainya, itu kita menarikannya kapan aja nggak masalah. Nah, seperti itu misalnya sekuler. Jadi untuk urusan agama itu kita kesampingkan. Nggak apa-apa, wong ini hanya pertunjukan tentang budaya kok. Jadi ini kita tunjukkan sekarang untuk bisa tahu tentang turis-turis ini loh kalau adat keagamaan di Indonesia. Seperti itu contohnya adalah sekulerisme, ya. Nah, demikian, ya, video yang sudah saya jelaskan, materi panjang dan lebar tentang berbagai macam fenomena yang ada kaitannya dengan perubahan sosial di masyarakat. Kalau misalnya kalian di sini sekali lagi ada yang tidak jelas, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatian kalian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam.